Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya herdering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan Kementerian Ekonomi berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilihan atau pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau dalam kurung Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas, yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Baik, materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana. Dalam mempertimbangkan faktor pembiayaannya dan waktu pelaksanaan pembangunannya, perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmania, rohania, teknik, mental, etis, dan spiritual, berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat oleh tahun 1961 sampai tahun 1969. Proyek ini disingkat dengan Panasede. Panasede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS tahun 1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ada di dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa sebagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai 100 dan 50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DITI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan pendirian rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi yang disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama IR Juanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep
de Juanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis Amerika Serikat dan Yugoslavia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah Haikal bacakan. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahapan pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosial. Beberapa peraturan merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dalam menghentikan subsidi. Baik, teman saya akan melanjutkan materi yang telah saya bacakan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebabnya mengembangnya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politik daripada ekonomi. Misalnya pembangunan Monumen Nasional, Monas, pertokoan Sarina, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Force atau GENIFO. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Materi Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan data revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 200 juta sampai 1 miliar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dan dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestisius politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semerawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang senilai 1.000 uang lama diganti dengan 100 uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi tuntutan rakyat Tritura. Saya akhiri materi kali ini. Untuk kesimpulan akan dibawakan oleh teman saya atau rekan saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda atau dalam kurung Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi Dwikora. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang.
Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, pemukiman, kebayoran juga berlangsung. Itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang kami bawakan. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.